Kisah nyata, santri durhaka kepada gurunya. Kisah di kota Tarim, ada seorang murid yang sangat cerdas dan pintar, tapi durhaka kepada gurunya. Dikisahkan dalam sebuah kisah yang penuh hikmah, belasan tahun lalu. Ada seorang santri yang sedang nyantri di Rubat Tarim dan diasuh langsung oleh Habib Abdullah Asyatiri. Dia santri, dikenal sangat alim, cerdas dan pintar, hingga mampu menghafal kitab Tuhfatul Muhtaj 4 jilid. Siapa yang tak kenal dia? Santri yang sangat cerdas dan pintar. Semua tahu bahwa ia sangat cerdas dan pandai, bahkan diprediksi oleh banyak orang sebagai calon ulama besar atau ilmuwan termasyhur. Nah, suatu hari di saat Habib Abdullah mengisi pengajian rutin santri, tiba-tiba sang Habib bertanya kepada santri yang lainnya tentang kemanakah sang santri yang sangat terkenal pandai dan cerdas itu. Kemana si Fulan? Semua santri bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan sang guru. Ternyata santri yang dimaksud tidak ada di pondok, melainkan keluar, berniat mengisi pengajian di kota Mukalla tanpa izin. Akhirnya Habib Abdullah Asyatiri yang sangat terkenal alamah dan waliullah berkata, "Baiklah, orangnya boleh keluar tanpa izin, tapi ilmunya tetap di sini." Di kota Mukalla, santri yang sudah terkenal cerdas dan pandai tersebut sudah dinanti-nantikan oleh para pecinta ilmu untuk mengisi pengajian di Masjid Omar Mukalla. Singkat cerita, si santri ini pun maju ke depan dan mulai membuka ceramahnya dengan salam dan mukadimah pendek. Allahu Akbar. Ternyata setelah membaca Amma Ba'du, si santri yang cerdas dan pintar ini tak mampu berkata sama sekali. Bahkan kita paling kecil sekelas Safinah pun tak mampu ia ingat sedikit pun. Sontak tertunduk dan menangis. Para hadirin pun heran, ada apa ini? Akhirnya salah satu ulama kota Mukalla pun menghampirinya dan bertanya, "Saudara, mengapa bisa begini? Apa yang saudara lakukan sebelumnya?" Dia menjawab, "Aku keluar tanpa izin Habib dari pesantren." Dia terus menangis dan beberapa orang menyarankan agar ia meminta maaf kepada Habib gurunya. Parahnya, dia dengan sombong tidak mau meminta maaf. Kesombongannya ini membuat semua orang menjauhinya dan tidak ada satupun yang peduli padanya. Bahkan hidupnya setelah itu sangat miskin dan terlunta-lunta. Dia bertahan hidup dengan menjual daging ikan kering. Dan di saat ia meninggal, dia mati dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafannya pun tak mampu dibeli dan akhirnya diberi oleh seseorang. Cerita di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sesekali kita berharap untuk dihormati. Semoga kita semua bisa benar-benar berbakti kepada guru-guru kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.